Kalau sekarang ini tren kopi di Indonesia itu udah mulai berkembang. Karena kalau lihat dari dulu sebenarnya budaya kopi di Indonesia itu udah sangat berkembang. Karena kopi itu sendiri adalah budaya masyarakat Indonesia, ngopi di warung, di mana gitu kan. Nah tapi sekarang di masyarakat modern, di kalangan menengah jadi naik nih karena udah makin banyak lagi kedai-kedai kopi lokal. Dan nggak cuman fokus sama kedai-kedai kopi yang dari luar kayak Starbucks, kayak yang lain-lainnya gitu. Dengan budaya kopi yang udah terbangun, masyarakat jadi lebih tahu nih kopi-kopi yang bagus yang mana. Jadi peluang kita untuk mulai bisnis di kopi itu jadi lebih meningkat dan kopi Indonesia lebih mudah untuk dikembangkan ke pasar ekspor gitu. Kenapa mendirikan Kunsaus? Karena emang dari dulu tuh hobi makan, akhirnya kepengen nih punya cafe sendiri, ya udah akhirnya bikin Kunsaus. Dan kenapa akhirnya ngambil coffee shop? Karena ya tren coffee shop sekarang lagi berkembang dan waktu itu kayak kita masuk di Jatinangor sendiri itu belum ada nih coffee shop yang serius. Kurs itu diambil dari kata Jerman yang berarti seni. Seni itu kita filosofiin Kunsaus ini sebagai kanvasnya. Makanya kita pakai interior putih, nah terus kemudian makanan-makanan itu sendiri sebagai warna-warna yang menuin si kanvas itu. Dan kita yang ada di Kunsaus, yaitu sebagai senimannya. Dan apa yang kita hasilin dari obrolan di Kunz itu sendiri sebagai seni gitu. Kita nyediain pasta, kita nyediain pancake, kita nyediain ada salah satu menu spesial kita namanya Rosti itu dari Swiss. Nah, tapi kita di sini juga mix dengan makanan-makanan Indonesia. Ada nasi ayam garam, ada nasi dori sambal matah, ada nasi ayam rica-rica, nasi ayam sambal hijau gitu kan. Jadi itu sih yang unik dari Kunsaus, kita bisa kombinasiin si coffee shop ini dengan makanan-makanan Indonesia yang which is jarang banget ditemuin di coffee shop lain gitu. Kuliah di Unpar itu jurusan hubungan internasional. Kalau dibilang membantu banget atau enggak, sebenarnya pelajaran di hubungan internasional itu sangat membantu. Kita belajar ekonomi, kita belajar sosiologi, kita belajar diplomasi, dan kita nggak cuma terfokus sama politik internasional doang. Jadi di situ kita belajar tentang ekonomi internasional, itu ngebantu saya untuk ngelihat nih pasar ekonomi dunia seperti apa. Ketika si Kunsaus ini mau ekspor kopi gimana, dan itu kita bisa baca dari situ. Dari segi psikologinya itu sendiri kita bisa ngelihat psikologi dari pelanggan, dari karyawan itu sendiri. Jadi itu sangat berguna banget untuk manage si Kunsaus ini. Gitu. Nah dulu saya aktif di salah satu majalah di jurusan saya, namanya Warta Himahi. Nah di situ saya bertindak sebagai pemimpin redaksi. Dan dari situ saya belajar gimana cara untuk berkomunikasi dengan orang, manage satu organisasi, melahirkan program-program baru yang inovatif, dan gimana kita ngelihat pasar kita nih, si konsumen kita, apa yang mereka inginkan dan apa yang cocok untuk mereka gitu. Karena dilatih untuk kreatif di majalah itu berguna juga untuk si Kunsaus ini, gimana cara saya harus marketing, gimana cara untuk mendeketin orang-orang nih, memperkenalkan si Kunsaus ini sendiri gitu. Dibilang ribet atau enggak, kuliah sambil usaha sebenarnya kalau di satu sisi sebenarnya ribet karena harus ngebagi waktu nih, ngebagi kepala juga. Jadi ketika kita harus fokus sama pelajaran, tapi kadang-kadang ada aja nih muncul ide kreatif untuk mengembangin si usaha ini. Tapi di saat kita lagi ngerjain yang usahanya ini, kadang-kadang juga kepikir juga, aduh ada tugas, aduh besok ada ini, atau besok ada ini. Nah itu pinter-pinter aja sih kayak ngebagi waktunya, karena kalau nggak gitu ya jujur keteteran gitu. Nah buat kamu yang mau mulai berbisnis dari usia muda, jangan lupa terus berinovasi dan jangan lupa apa passion kamu. Karena tanpa passion, apa bisnis yang kamu lakukan tidak akan sukses karena kamu tidak akan melakukan itu dengan sepenuh hati.